Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam Bijak hari ini. Saya masih ditemani Ibu Sugiyarti Musabik, staf pendidik juga psikolog, dan kita juga masih membahas pentingnya menjaga kesehatan mental pada Ibu. Baik Ibu, kalau kita lihat ini di kanal YouTube Sultan TV sudah banyak sekali yang ikutan live chat Bu untuk Oh, membahas tema oke, kita hari ya, ini. baiklah. Oke. Kita akan baca Bu satu persatu pertanyaan kita. Mungkin yang pertama, menurut Ibu katanya dari pertanyaan pemirsa, adakah perbedaan ibu-ibu zaman dulu dengan ibu-ibu zaman sekarang terkait dengan kesehatan mental? Oh, gitu. Iya, waduh ini pertanyaannya sulit nih ya. Perbedaan ibu-ibu dulu dengan ibu-ibu sekarang ya. Mungkin memang ada sih kesamaannya benang merahnya ya. Tetap aja fitrah sebagai perempuan, tugas-tugasnya juga hampir sama juga ya sebagai mungkin ibu rumah tangga, ada yang sebagai wanita ibu bekerja sekaligus ibu rumah tangga, ya. Dengan tugas-tugas yang serupa sebetulnya sih tidak ada perubahan ya tugas-tugas itu. Tapi yang berubah adalah memang sekarang kan era digital, era industri 4.0 bahkan 5.0 ya gitu ya. Semuanya serba otomatisasi, semua dihubungkan dengan sistem digital. Nah, mau nggak mau ibu-ibu zaman sekarang kan update ya, harus mengikuti zaman, termasuk juga sekarang nih anak-anak di usia belum waktunya pegang gawe harus menggunakan gawe ya, itu juga saya rasakan juga. Nah, itu perbedaannya adalah di era yang berbeda, di mana kecepatan informasi teknologi itu sangat dahsyat. Kalau dulu mungkin boro-boro ya HP, itu tahun saya sih termasuk baby boomers ya. Angkatan baby boomers itu tahun 90-an ya. Punya HP tahun 97 ya, seperti itu. Nomor juga masih susah ya. Kartu halo mahal. Nah, sekarang kan sangat mudah, murah. Nah, di situ informasi dan kemajuan teknologi terus terus berkembang. Jadi sebetulnya juga menjadi sesuatu tantangan bagi ibu-ibu masa kini di era digital. Yang pastinya masalahnya berbeda. Dulu mungkin masalah kecanduan gawe nggak ada. Kecanduan game mungkin sedikit. Dulu gamenya apa ya? PS gitu dulu sedikit yang punya. Itu juga udah ada sih adiksi. Tapi sekarang games itu sangat mudah diperoleh. Belum lagi medsos. Dulu tidak ada medsos, masih Facebook aja. Facebook juga agak susah ya bagi anak-anak. Nah, jadi memang ada perbedaan, tuntutan, tantangan, sumber stres baru bagi ibu-ibu di masa era digital ini. Oke, ini Mudah-mudahan faktor menjawab media ya. sosial ya. Oke, baik Bu. Kita Ya. ke pertanyaan selanjutnya Bu. Lalu upaya apa yang kemudian bisa dilakukan agar Ibu tetap merasa baik-baik saja di tengah tugas yang harus dilakukan, tugas baik di Iya, rumah tangga maupun Ibu yang berkarir. iya. Nah, kalau saya lihat nih, baik teoritis maupun pengalaman praktik ya di konseling, ya psikoterapi, seringkali itu adalah masalah utamanya di ekspektasi. Ekspektasi Hmm. dari ibu itu sendiri terlalu ketinggian. Terlalu tinggi itu jadinya stres, karena kata kunci stres itu kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Nah, udah deh itu saja yang kita pegang. Jadi supaya kita minimalkan kesenjangan, jadi tuntutannya itu tidak terlalu tinggi. Kalaupun tinggi, berarti sumber dayanya harus ditingkatkan, diperbesar lagi. Misalkan ya, contohnya kalau pengennya kalau pagi itu beres tuh ngasih membawakan sarapan, nggak pengen ada asisten rumah tangga, rumah bersih ya, sumber daya kita harus kita perbesar. Mau ada AET berarti kan harus bangun pagi dengan jam 4 atau setengah 4 sehingga waktu lebih banyak. Terus sehat, minum makanan yang bergizi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi upayanya adalah ya tadi sih sebetulnya hal yang sering jadi masalah karena ekspektasi yang terlalu tinggi.
sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Kemudian ditambah lagi sudah terlalu tinggi, tidak ada dukungan dari pasangan dan keluarga ya. Keluarga itu bisa keluarga inti maupun keluarga besar. Padahal salah satu tugas ibu itu adalah menjaga, membentuk, menjaga dan mengkondisikan kesehatan mental yang baik bagi keluarganya. Nah, gimana kalau sementara itu juga bukan tanggung jawabnya sendiri ya, tanggung jawab bersama. Ya. Intinya juga kalau ibu wellness atau kesehatan mental yang baik, gimana dia mau mengasuh anaknya. Jadi kembali ke diri ibu itu sendiri. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini oke, ada pertanyaan yang menarik, Bu. Ini sepertinya dari kaum laki-laki. Pertanyaannya, Oh gitu. iya, bagaimana nih Bu, kemudian kita tetap bisa menjaga kesehatan mental terhadap ibu atau pasangan. Namun apa perbedaannya dengan terlalu memanjakan pasangan? Oke, nah ini ya, overindulgent atau memanjakan. Inginnya sih ngasih perhatian, tapi beda-beda tipis katanya ya dengan memanjakan. Padahal sebetulnya nggak beda tipis, beda banyak. Jadi sebetulnya kalau kata kuncinya adalah kita sebagai pasangan ya, suami contohnya dalam hal ini perlu berkomunikasi untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari istrinya, tapi kebutuhan yang pokoknya ya. Mungkin dibebaskan aja kebutuhannya apa. Mungkin tidak pernah ya saling berkomunikasi antar suami istri karena gitu aja, karena memang menikah tuh nggak ada sekolahnya, padahal harusnya diadakan tuh sekolah pranikah ya. Tapi ada sih di konseling pranikah, tapi kan hanya sedikit gitu. Nah, ini jadi dasarnya adalah mungkin tadi pertanyaan Bapak tadi perlu ada komunikasi dulu untuk mencocokkan apa yang jadi kebutuhan pada istrinya. Padahal sebenarnya kalau dielaborasi kebutuhannya itu bukan kebutuhan benda kok sebetulnya. Ya. Kebutuhan lebih ke dipahami, ya. Bahkan juga contohnya nih, misalnya tahu nggak sih suami tentang warna favoritnya istrinya? Makanan kesukaan istrinya. Nah, itu bisa berantem kan, udah nggak suka bubur ayam, dibelikan. Padahal marah-marah, bisa marah-marah, udah dibeliin bubur ayam. Tadinya dikasih, ini sayangku, ternyata bubur ayam. Udah tahu nih, papa nggak paham ya. Nah, gitu. Jadi, sebetulnya kalau memanjakan itu kan berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berlebihan kan. Nah, masalahnya adalah bagaimana mengepaskan ya, mensinkronkan, matching antara apa yang dibutuhkan istrinya dengan pemenuhan dari suami. Nah, sebetulnya tidak perlu sih pemanjaan, namanya pemanjaan itu kan pemenuhan kebutuhan yang melampaui dari apa yang dibutuhkan, bahkan tidak dibutuhkan, itu kata kuncinya. Pemanjaan itu memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Ya, mungkin memanjakan dalam arti membelikan tas, oke, tasnya ya saat punya tas udah punya tas 10 buah mau dibelikan lagi, nah itu jadi tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi perlu komunikasi. Oke, perlu komunikasi dan juga perhatian ya Bu, Iya. dipahami dan perhatian tadi. Iya, betul. Oke. Oke Bu, ini sedikit ada tanggapan dari pemirsa kita. Itulah kenapa wajib memuliakan istri, jangan menekan psikisnya karena kemampuan kesehatan mental orang Iya, itu betul. berbeda-beda ya Bu. Ini tanggapan dari pemirsa kita. Jempol. Oke. Iya. Kita ke pertanyaan terakhir Ibu. Lalu katanya ada yang bertanya juga, faktor mana yang lebih besar kemudian untuk mempengaruhi kesehatan mental terhadap Ibu? Apakah faktor dirinya sendiri pada internal atau faktor eksternal? Oke, ya. Sebetulnya memang dua-duanya ya, dua-duanya saling berkontribusi. Tapi kadang-kadang harus dipaksa nih, yang mana pastinya ada sih. Yang utama adalah sebenarnya internal. Makanya penting ya sebagai calon ibu itu dimulai dari anak-anak, bahkan mulai di janin waktu pembuahan. Itu udah mulai
bakal gimana nanti jadi calon ibu, baik secara fisik maupun psikis. Karena fisik dan psikis sangat berpengaruh. Kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga mental kan. Nah, padahal mental dipengaruhi fisik, fisik mempengaruhi mental. Contohnya, yang gampang banget nih, untuk program sekarang ini kan pemerintah sekarang lagi untuk stunting ya, program stunting itu ya, itu contoh konkretnya. Sebenarnya dimulai waktu pembuahan. Waktu pembuahan seorang ibu itu di saat anak dan remaja udah kurang zat besi enggak? Nah, kalau udah kurang zat besi mempengaruhi kemungkinan punya anak yang stunting. Belum lagi pengetahuan ibunya saat memberikan ASI dan PASI, pendamping ASI. Tidak selalu orang yang berdaya ekonomi rendah, tapi bisa jadi gizi yang buruk, gizi tidak seimbang, bukan buruk ya, tidak seimbang pada kelompok ekonomi menengah ke atas, atau gizi buruk terjadi pada kelompok ekonomi yang sedang juga, lebih ke pengetahuan. Jadi sebetulnya ya tadi untuk secara fisik aja sudah sangat tergantung dari internalnya juga ya. Nah, misalkan contoh tadi, kekurangan zat besi itu berpengaruh terhadap inteligensi. Itu inteligensi faktor internal. Berpengaruh juga, memang nggak harus pinter banget ya, tapi kalau kita bayangkan ibu dengan gangguan fungsi berpikir, itu kan internal, itu akan sulit ya mengambil keputusan, menganalisa masalah meskipun sederhana seperti itu. Kemudian juga, kemudian juga dari segi internal juga tadi predisposisi atau tendensi kecenderungan ibu itu di masa lalu itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Jadi konsep diri si ibu salah satu faktor internal sangat berperan terhadap kesehatan mentalnya sendiri. Bahkan faktor internal itu sangat berperan bagaimana dia merespon faktor eksternal kayak gitu. Nah, tapi faktor eksternalnya jangan kebangetan dong. Misalkan ya peran suaminya kekerasan gitu. Itu kan ada batasnya juga, faktor internal seperti itu. Kita lihat resiliensi, daya lenting seseorang kalau saat pernah terpuruk tidak selalu kiamat ya bagi seseorang, tapi kalau pernah kayak bola bekel terpelanting ke bawah kan bisa mendet ya, bisa melenting lagi. Nah, orang juga bisa begitu. Jadi tidak semua orang yang punya karakteristik, punya faktor risiko masa lalu buruk, jadi bakalan jelek, enggak. Kalau dia punya resiliensi yang bagus, daya lenting seperti bola bekel, itu akan bisa melejit lagi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kesimpulannya faktor dipaksakan tadi ya, faktor internal lebih dahsyat. Bagaimana merespon faktor eksternal. Oke, baik. Ini kembali kepada penerimaan masing-masing individu kembali begitu ya, Bu. Iya, Ibu, betul. terima kasih banyak sudah membersamai Sultan TV, Bu, di pagi hari ini. Semoga kita membuka kepedulian terhadap ibu, kemudian juga membuka edukasi bagaimana kemudian kerjasama antar anggota keluarga ini sangat penting begitu, khususnya mungkin pasangan ya, Bu ya. Oke, terakhir Ibu, Ya, apa yang ingin disampaikan mengenai tema kita hari ini, silakan. Oke. Ya, baik. Nah, ini mumpung, ini saya senang sekali ya, terima kasih kepercayaannya oleh Sultan TV, saya bisa mempromosikan kesehatan mental untuk semua masyarakat yang mendengarkan, pemirsa ya. Jadi, saran saya untuk para ibu dan suami, ibu dan bapak ya, siapapun ya juga, nggak harus itu, coba belajar dari sekarang menerima diri apa adanya, berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita renungkan kekuatan, kelemahan kita, kemudian kita ukur ekspektasi kita berlebihan atau enggak, seperti itu. Kalau perlu tanya, diskusi ke teman yang baik sih ya, teman yang benar, pasangan, seperti itu. Anak-anak juga diajak, gimana mamah ya, kayak gitu. Jadi dengan menerima diri, berdamai dengan diri sendiri, insya Allah sih kita akan bisa lebih kenal diri sendiri. Karena dengan mengenal diri atau self-knowledge, itu akan membuat kita jadi lebih paham diri sendiri dan menjadi lebih sehat mental.
Setelah itu, kalaupun memang ada rasa-rasanya sesuatu gangguan, nggak enak, keuring-uringan dan sebagainya, jangan takut-takut, ragu-ragu untuk minta bantuan profesional. Mungkin ada juga ya nggak harus berbayar, ada link-link ya kayak Sejiwa, Himsi, kemudian ada apa itu banyak link-link dari universitas gitu atau mungkin platform yang platform lewat IG tapi yang benar yang benar-benar yang dilakukan oleh psikolog itu juga tidak berbayar. Itu termasuk saya juga bisa tidak berbayar, banyak yang silahkan kalau mau lewat WA dan sebagainya sepanjang waktu saya ada. Ya. Jadi jangan menunda, jangan menahan karena kalau delay menunda itu akan meletus. Ibaratnya kalau letusan gunung berapi ya, seperti anak Krakatau kan batuk-batuk terus. Nah, ledakannya mungkin nggak seperti tiba-tiba lama diem terus meledak seperti itu. Oke, yuk kita sama-sama sebagai duta kesehatan mental untuk diri sendiri dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih lagi Ibu Sugiarti Musabik, staf pendidik dan juga psikolog yang sudah memberikan edukasi dan juga pencerahan pentingnya menjaga kesehatan mental Ibu. Sekali lagi tadi bersama-sama kita adalah duta kesehatan mental kita sendiri ya Bu ya. Kita bisa menjaga kesehatan mental kita, kemudian akan kita juga lebih aware begitu terhadap kondisi lingkungan sekitar kita, termasuk pada ibu kita, kemudian juga pada pasangan kita. Sekali lagi terima kasih Ibu, sehat selalu, semoga nanti kita bisa sambung lagi Bu di sesi selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Nanti tentunya besok kita akan kembali hadir lagi pemirsa di jam yang sama dalam talk show Bincang hari ini di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Delin Tawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.